Polda Lampung Rabu pagi meluncurkan program vaksinasi COVID-19 keliling. Menggunakan mobil operasional polisi, program vaksinasi akan menjangkau warga hingga ke daerah pelosok karena dilakukan serentak di 15 kabupaten kota di Lampung. Polda Lampung menyiapkan 29.000 dosis vaksin COVID-19 yang akan diperuntukkan bagi warga yang sulit mendapat akses vaksin COVID-19. Program vaksinasi keliling ini diawali dengan menggelar vaksinasi di lapangan Saburai, Bandar Lampung. Bagian kabin belakang mobil dimodifikasi dijadikan sebuah ruangan untuk meletakkan satu meja dan kursi. Vaksinator berada di atas mobil, sementara warga yang mendaftar menunggu di kursi yang telah disediakan. Bagi warga yang lolos pemeriksaan kesehatan, kemudian dipanggil untuk naik ke mobil dan disuntik vaksin COVID-19. Ini salah satu upaya bagaimana kita memvaksin masyarakat dengan cepat. Ya, kita mendekatkan kepada masyarakat. Saya ada koordinasi dengan Balai Dinas Kesehatan, bersama dengan Korem, bersama-sama kita membantu mempercepat vaksinasi. Untuk mendaftar vaksinasi COVID-19 melalui mobil polisi ini, warga hanya diminta membawa fotokopi KTP. Vaksinasi tidak hanya berlaku bagi warga lokal sekitar lokasi, namun juga bisa berasal dari daerah lain. Ya, permudah sih, jadi kayak nggak terlalu ramai juga aku di sini. Oh gitu ya. Jadi kita lebih mudah gitu aksesnya ya. Dari jam berapa Mbak? Aku dari jam 9 lewat lah, 10 menit. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 19 Juli 2021, Provinsi Lampung baru melaksanakan vaksinasi tahap pertama sebanyak 579.016 orang atau 8,77%, dan dosis kedua sebanyak 269.104 orang atau sekitar 4,05%. Sementara jumlah target vaksinasi Lampung adalah 6 juta jiwa lebih, dari total jumlah penduduk sebanyak 9 juta jiwa lebih. Robila Stem melaporkan dari Bandar Lampung. Pihak Komando Distrik Militer 0422 Lampung Barat menggelar kegiatan vaksinasi COVID-19 tahap pertama untuk masyarakat umum di Kota Liwa pada Rabu pagi. Vaksinasi dilakukan di Aula Sudirman dan Lapangan Kodim. Pelaksanaan vaksinasi di tempat ini sudah dimulai sejak hari Senin lalu. Vaksinasi dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan Puskesmas Liwa dengan menyediakan sekitar 1.000 dosis vaksin COVID-19. Warga di Liwa antusias mengikuti vaksinasi. Mereka bahkan rela antri sejak pagi namun tetap mengikuti protokol kesehatan, seperti duduk berjarak, memakai masker, dan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan. Bahwa usia 12 sampai 17 sudah bisa, tetapi kita belum ada rekomendasinya untuk melaksanakan demikian sehingga kita batasi dari umur 18 tahun. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya vaksinasi dari pihak TNI itu. Pasalnya, banyak warga yang tidak bisa mengakses lokasi vaksinasi karena sulitnya wilayah Lampung Barat yang didominasi pegunungan. Baru ini pertama kali ya? Ini dipanggil dari didata apa memang pengen kesini Mbak? Pengen kesini. Pengen kesini ya? Program vaksinasi COVID-19 saat ini sedang dilaksanakan secara masif. Warga diimbau tidak takut disuntik vaksin COVID-19 karena tidak berdampak negatif. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Salah satu cara bisa bertahan di masa pandemi adalah terus berinovasi dan semakin kreatif. Cara itulah yang dilakukan para perajin gerabah di daerah Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Mereka mulai membuat gerabah dengan beragam bentuk unik untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu perajin gerabah adalah Deno Sugiyo. Pada masa awal pandemi, ia mengaku omsetnya anjlok total. Namun ia terus memutar otak dan membuat kreasi gerabah berbentuk tokoh kartun atau bersentuhan dengan budaya lokal.
ketekunan, Deno dan beberapa pegawainya tetap berkreasi setiap hari. Bentuk gerabah yang menurutnya kian digemari konsumen adalah kreasi meja kursi berkarakter kartun yang bisa dipajang sebagai interior untuk mempercantik teras maupun ruang tamu. Menurut Deno, inovasi itu dilakukannya untuk menyiasati persaingan pasar yang biasanya hanya membuat guci dan vas bunga saja. Hasilnya kini cukup memuaskan, karena tidak saja diminati warga lokal, banyak pesanan dari luar daerah. Saat ini di kala saingan ketat ya, selain pot bunga, saya juga berani berinovasi. Berinovasi ya salah satu saya coba buat meja kursi yang berkarakter. Selain ini Mas, apa Mas kerajinan gerabah ini yang masih laku di pasaran tadi Mas? Laku di pasaran saat ini ya Pot yang mungkin karena pandemi ya? Pot ya, pot juga harus benar-benar ada, kita harus berani inovasi ya. Makanya selain polos saya kasih dekorasinya capung, terus ya ukiran-ukiran. Terus patung-patung itu Mas? Ya menong itu. Menong alhamdulillah banyak juga yang pesen. Harga jual gerabah milik Deno juga sangat terjangkau. Satu set gerabah meja kursi berkarakter kartun misalnya dibanderol seharga Rp2 juta. Sementara jenis lainnya dihargai mulai dari Rp5.000 hingga Rp60.000, seperti vas bunga, pot kembang, dan patung karakter. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Sejak awal masa pandemi, Nur Hayati warga Desa Walur, Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat menekuni usaha budidaya burung puyuh untuk diambil telurnya. Dari kandang sederhana inilah, Nur Hayati tekun menjalani usaha telur burung puyuhnya. Meski awalnya sempat terhambat akibat pandemi, kini usahanya sudah bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Bahkan, menurut Nur Hayati, kini sudah memiliki beberapa karyawan yang setiap hari membantunya mengurus 2.500 burung puyuh miliknya. Menurut Nur Hayati, mengurus burung puyuh harus teliti, terutama kebersihan dan suhu kandang yang harus diperhatikan pada musim hujan. Memberi minum burung puyuh pun tidak boleh terlambat. Setiap hari Nur Hayati sudah bisa memanen telur burung puyuhnya hingga 25 kg atau sekitar 750 kg per bulan. Usaha yang dirintisnya sejak setahun lalu itu pun sudah menghasilkan laba 20-25 juta rupiah per bulannya. Rata-rata itu kalau saya hitung butiran enggak ya, tapi kita hitung itu kilo per kilo. Rata-rata 23 sampai 24 kilo per hari. Pemasarannya sendiri? Kalau untuk sekarang nggak masalah, karena justru permintaan itu semakin banyak kita mulai kewalahan untuk memenuhi. Biasanya Nur Hayati tidak terlalu kesulitan memasarkan telur burung puyuh karena selalu terserap pasar. Ia menjualnya ke sejumlah pasar lokal di pesisir barat. Harganya di pasaran sudah mencapai Rp35.000 per kilogramnya. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.